Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani akan memaparkan materi mitigasi bencana kebakaran. Materi ini merupakan materi pertama dalam mata pelajaran proyek PAS. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta diharapkan dapat memahami dan membuat teks informasi tentang mitigasi bencana kebakaran, mendeskripsikan kejadian dan fenomena kebakaran, dan melaporkan percobaan, proses penanganan dan penanganan bencana kebakaran. Sebelum membahas mengenai mitigasi bencana kebakaran, terlebih dahulu ada yang tahu apa itu mitigasi? Ya, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pengertian ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Mitigasi bencana kebakaran merupakan pemahaman dan penerapan berbagai upaya, usaha, dan cara penyelamatan paling efektif ketika terjadi bencana kebakaran, disertai cara pencegahan, solusi akumulasi kerugian dan penyebabnya, baik kebakaran di pemukiman maupun kebakaran hutan. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan dari mitigasi bencana? Jadi, tujuan dari mitigasi bencana ini adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Berikut ini merupakan salah satu contoh bencana kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Kebakaran ini terjadi atau melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kidung Mariolo, Kecamatan Rakusini, Makassar, yang mengakibatkan sedikitnya 7 rumah hangus terbakar. Namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Meskipun demikian, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain di Kota Makassar, kebakaran juga sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Bencana, terlihat bahwa kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dominan disebabkan oleh listrik, rokok, kompor, dan lainnya. Demikian pula di Kota Bandung, di mana penyebab kejadian kebakaran didominasi oleh kompor, lampu listrik, rokok, dan lainnya. Pada permukiman padat atau perkantoran, listrik merupakan salah satu sumber energi yang dominan digunakan oleh masyarakat setempat. Dari kasus yang terjadi di Kota Bandung, rekapitulasi jumlah korban kebakaran dapat terlihat pada grafik, di mana korban kebakaran di Kota Bandung didominasi mengalami luka-luka. Adapun dasar teori dari penyebab kebakaran yaitu yang pertama terkait dengan kelistrikan dan perpindahan kalor, di mana arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian setiap satuan waktu. Dengan rumus, kuat arus listrik sama dengan muatan listrik yang mengalir per waktu yang diperlukan. Dan hambatan atau hukum Ohm adalah beda potensial dibagi dengan kuat arus. Kebakaran karena listrik pada umumnya diakibatkan karena terjadinya korsleting, yaitu hubungan singkat yang terjadi karena terhubungnya kutub positif dengan kutub negatif tanpa ada hambatan atau beban. Hubungan singkat ini menyebabkan hambatan atau beban mendekati nol, sehingga
sehingga diperoleh energi yang sangat besar. Hal tersebut akan menimbulkan panas yang sangat besar dan dapat membakar isolasi kabel. Untuk memahami lebih lanjut mengenai proses terjadinya korsleting ini, silahkan saksikan video YouTube yang ada di slide. Selain itu, kebakaran juga terkait dengan proses pembakaran, di mana proses pembakaran ini akan terjadi jika unsur-unsur bahan bakar teroksidasi. Proses ini akan menghasilkan panas sehingga akan disebut sebagai proses oksidasi eksotermis. Proses pembakaran digambarkan dalam bentuk sederhana yang disebut segitiga api, yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan video yang ada pada slide. Selain itu, kebakaran juga terkait dengan hormon yang berperan ketika merespon sinyal bahaya akibat bencana kebakaran. Hormon ini terkait dengan keadaan stres yang dialami oleh korban kebakaran, di mana pada saat stres, tubuh akan menghasilkan hormon kortisol yang merupakan hormon stres dan diproduksi lebih banyak saat tubuh mengalami stres, baik fisik maupun emosional. Saat merasa terancam, maka bagian dari otak akan menyalakan alarm tubuh. Hal itu kemudian akan memicu kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal mengeluarkan hormon adrenal. Hal ini bersamaan dengan hormon kortisol. Hormon adrenalin akan meningkatkan detak jantung, sementara hormon kortisol yang dikenal sebagai hormon stres akan meningkatkan gula dalam aliran darah, sehingga otak akan bekerja lebih efektif. Untuk mengetahui proses pembentukan hormon kortisol, silahkan menyaksikan video yang ada pada slide. Nah, setelah kalian mengetahui tentang apa itu mitigasi bencana kebakaran dan kaitannya dengan kelistrikan, proses pembakaran dan hormon yang berperan dalam kondisi stres akibat kebakaran, selanjutnya kita akan mempelajari cara penanggulangan bencana kebakaran. Untuk menanggulangi bencana kebakaran ini ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadi bencana. Kedua, upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana, dan yang ketiga, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mencari melalui media sosial terkait bencana kebakaran yang pernah terjadi di daerah kalian dan lakukan analisis penyebab utama terjadinya kebakaran tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah infografis yang berisi cara penanggulangan bencana kebakaran. Demikianlah materi terkait dengan mitigasi bencana kebakaran pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat melalui WA.